Bukankah sudah pernah disebut oleh baginda Nabi, nanti neraka itu dinyalakan untuk 3 model manusia pertama sebelum yang lainnya. Yang pertama adalah orang alim, kiai, ustad, yang mengajarkan ilmu. Ditanya, untuk apa kau ajarkan itu semua? Untuk apa kau pelajari ilmu Al-Quran, ilmu itu? Untukmu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Engkau belajar ilmu agama itu biar kau dibilang sebagai ustadz alim, ustadz masyhur, ustadz terkenal. Dan kau sudah sanjung di dunia, kau berbuat bukan karena aku, sana masuk neraka. Dilempar ke neraka itu ustadz. Hanya nyari terkenal saja. Nyari sanjungan manusia. Ustadz dulu disebut, yang masih di neraka dinyalakan untuk dia. Padahal kalau kita perhatikan perbuatannya adalah mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, mestinya kan ahli surga. Tapi Allah yang maha tahu tentang apa yang ada di hatinya. Didustakan di akhirat, kadzibta, kau dusta. Kau melakukan itu semuanya hanya pengen cari sanjungan kau di dunia, dan itu sudah kau dapat tuh. Kau disanjung sebagai ustadz terhebat, ustadz terkenal, ustadz disanjung, dan kau nikmati. Neraka sana buatmu. Yang kedua adalah orang kaya raya yang senang berderma, bicara tentang bangunan masjid, dia bangun masjid, pembangunan pondok pesantren, bangun pondok, santunan yatim piatu, dia kasih santunan sana sini, masya Allah, sampai dia terkenal di kampungnya orang yang paling dermawan. Dan ini gelar diabadikan oleh dia, nggak boleh putus, sehingga pun kadang dia harus memaksakan diri untuk itu semuanya. Di akhirat ditanya, untuk apa kau lakukan itu semua? Untuk apa kau lakukan itu semua? Untukmu ya Allah, kadzibta, kau berdusta. Kau berbuat baik, kau banyak sedekah, itu bukan karena engkau ingin aku ridho kepadamu, tapi kau ingin disanjung oleh orang kampungmu bahwasanya kamu orang paling dermawan. Kadzibta, kau dusta. Lemparkan orang ini ke neraka. Allah. Yang ketiga adalah orang jihad di jalan Allah. Dikatakan bahasanya ada satu jihad di jalan Allah. Dia matinya di medan laga. Dia untuk ditanya oleh Allah, untuk apa kau itu? Kok sampai berani begitu? Ya karenamu ya Allah. Oh bohong, kamu hanya pengen disebut sebagai pahlawan kok. Kan kelompokmu kelompok hebat. Setiap ada kemungkaran kamu harus nongol. Bukan karena aku, hanya karena gelar kamu itu sebagai seorang pendakwah, pejuang, penyeru kebaikan, sehingga kalau tidak nongol nggak enak, takut TV nggak eksis nih, nggak asik. Jadi kamu nongol pengen dipandang manusia bahwasanya kamu ini kelompok yang mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran, hanya pengen disanjung oleh kelompok-kelompok manusia di dunia. Hati-hati, ini bisa saja kisah ini individu, orang per orang berjihad di jalan Allah hanya pengen disebut sebagai botol, sebagai pahlawan yang bakal diabadikan namanya, bukan karena Allah. Ada juga seberah kelompok ya, anggap saja kalau kita pun contoh kelompok, misalnya adalah kelompok kelompok pejuang Al-Bahjah. Kalau ada apa-apa harus nongol Al-Bahjah, kalau tidak nongol nanti kayaknya gatel, nggak enak. Wah, ini bukan karena Allah. Neraka itu pejuang Al-Bahjah itu, karena bukan karena Allah. Hati-hati, kita akan buat contoh orang lain, contoh diri sendiri aja. Hati-hati, pejuang Al-Bahjah benar, bukan karena wah Al-Bahjah kan sudah biasa, kalau nggak ini nggak enak dong, masa kita nggak ada suara. Tolong dong bersuara, angkat, suarakan kebenaran. Suara ini pengen dilihat oleh, kan ditunggu-tunggu ini apa yang dilakukan oleh Al-Bahjah. Na'udzubillah, bukan karena Allah, dilempar ke neraka. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.